Forum Pengkhianat Banten akan laporkan Khalid Miqdar ke Bareskrim Mabes Polri. Wah. Takut sama siapa? Ujungnya kan mati. Lah mati bagi saya mah telur netes. Pak Khalid berjuang, Pak Khalid lanjut, Pak Khalid terus terangkan dengan detail, dengan sistematik. Saya ingin katakan ini yang resah nih, sebenarnya yang resah gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah tanggapan daripada Ustadz Alfian Tanjung terhadap Pak Khalid Nelayan Cerdas yang dilaporkan ke pihak yang berwajib. Langsung saja kita simak videonya. Forum Pengkhianat Banten akan laporkan Khalid Miqdar ke Bareskrim Mabes Polri. Nelayan asal Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Bapak Khalid Miqdar diduga menyebarkan hoaks dan fitnah akan dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Berbagai pernyataan Khalid Miqdar penuh hoaks dan fitnah. Kami akan segera melaporkan Khalid Miqdar ke Bareskrim, kata Koordinator Penyelamat Banten. Namanya Bu Alfian kita lihat. Koordinator Penyelamat Banten namanya Ahmad Solahuddin Albantani. Kayak baru dikasih tuh namanya tuh kayak. Pak Khalid berjuang, Pak Khalid lanjut, Pak Khalid terus terangkan dengan detail, dengan sistematik. Saya ingin katakan ini yang resah nih, sebenarnya yang resah Aguan. Kan Aguan congornya nggak berani ngomong, jadi dia minta tolong sama yang namanya Ahmad Solahuddin Albantani. Ini kepada sahabat kita, kepada teman yang bernama Ahmad Solahuddin Albantani, segera istighfar. Negeri kita sedang dalam cengkeraman Cina. Anda bicara untuk apa, Anda bicara untuk siapa, Anda bicara tujuannya apa. Saya Alfian Tanjung adalah orang yang banyak terlibat dengan gerakan di tanah Banten sejak tahun 1980-an. Jadi dengan ini respon awal saya kepada Bapak Khalid, terus maju, katakan yang benar, dengan cara yang benar, dengan dasar konstitusi yang benar, dan saudara yang mau melapor-laporkan dasar kamu apa? Masalahnya apa? Masalahnya yang terhadap diri kamu apa? Segitunya kamu semangat membela PIK. Apakah kamu nggak tahu negeri kita dalam bahaya, Tangerang kita dalam ancaman, negara kita dalam cengkeraman yang namanya oligarki, para perampok-rampok tanah rakyat Indonesia. Dan sekali lagi kepada Ahmad Solahuddin Albantani, sebelum maut menjemput kamu, kamu harus istighfar, istikharah dulu. Mau ngelaporkan tuh istikharah, ya Allah, betul atau tidak aku melakukan ini ya Allah, ya. Dan temui dulu Pak Khalid, ajak ngobrol. Pak Khalid, ada apa ya? Gitu. Coba ngomong dulu ya, jangan main lapor-lapor aja. Begitu Bung kameramen. Ya Bu Alfian, masa disuruh Cina kafir istikharah Bu Alfian. Ya Bu Alfian, lagi-lagi orang yang membela tanahnya, orang yang membela sesama warga negara disebut provokator Bu Alfian. Nah Bu Alfian, kalau kita menyimak videonya Pak Khalid, di beberapa potongannya dia menyampaikan dia tidak punya rasa takut Bu Alfian. Hanya karena kata dia, takut saya hanya pada Allah, dan ini kan membuat mungkin orang-orang kafir Bu Alfian, getar lah kira-kira. Getarnya berasa Bu Alfian Pak Khalid ini. Makanya kan setelah Pak Said Didu, kemudian teman-teman Bu Alfian, kemudian Bu Alfian juga turun, kemudian muncul yang namanya Pak Khalid ini menjadi Bu Alfian, semangat baru lah istilah kata. Karena kan kita awalnya pesimis ya Bu Alfian, masa sih rakyat berbumi nggak ada perlawanan kira-kira gitu. Jadi mungkin di sesi tengah ini Bu Alfian, apa yang perlu diperhatikan oleh Pak Khalid Bu Alfian agar jangan salah langkah. Karena ketika ada kayak gini nih Bu Alfian, beliau merespon misalkan, nah, dari blunder-blunder respon itulah yang akan terus laporkan. Jadi tengah ini Bu Alfian, saran Bu Alfian untuk Pak Khalid agar nyali macannya terus tumbuh. Silakan Bu Alfian. Pak Khalid yang baik hati, saya Alfian Tanjung pernah membersamai sebuah gerakan swadaya masyarakat. Namanya FPT. Kalau ini FPB, ya, Forum Pengkhianat Banten. Ya, saya ingin mengatakan yang saya pimpin per bulan Mei 1998 namanya Forum Penyelamat Tangerang. Silakan buka arsip apa yang terjadi di Kota Tangerang, apa yang terjadi di Tangerang secara umum dengan lembaga gerakan masyarakat yang bernama Forum Penyelamat Tangerang. Di sana ada tokoh-tokoh pribumi, di sana ada putra-putra Banten asli, di sana ada para pendatang dan segala macam. Intinya untuk yang namanya Pak Khalid, semangat selalu,
hati-hati, jangan lengah. Apa yang urusan perjalanan, apa urusan yang dimakan, apa urusan yang diminum, apa urusan kedatangan tamu. Yang jelas Pak Khalid, upaya-upaya dari musuh-musuh negara, upaya dari para komprador, upaya dari para antek-antek yang mengatasnamakan PIK, ya, agak lucu ya, ada orang negerinya sedang dijajah, kok bisa dengan gagah perkasa membela penjajah. Ala ilaha illallah. Cino ireng iki. Cino ireng. Dulu orang bilang londo ireng. Sekarang ada Cino ireng. Malu dengan nama. Saudara Ahmad Salahuddin Al-Bantani, saya Alfian Tanjung menganjurkan segera cabut laporan Anda, masuk barisan untuk mengganyang oligarki yang mencaplok tanah rakyat di kampung-kampung kita. Begitu respon tengahnya, Bung kameramen. Ya, Bung Alfian, emang kurang sadar apa matanya itu tidak melihat daerah PIK sangat banjir parah. Ditambah Bung Alfian, bandara kena ikut banjir. Ini kan sudah tidak main-main, teguran lah ya dari Allah. Nah Bung Alfian, di akhir sesi kali ini, kalau saya mengamati sosial media Bung Alfian, arus orang tidak setuju dengan PIK 2 dan PSN lain ya Bung Alfian. Dan ternyata kan di Subang juga ada pagar laut, di Bekasi juga ada pagar laut. Saya melihat arus di sosmednya sekarang mayoritas orang Bung Alfian ikut dengan saya dulu lah bahasa gampangnya gitu. Ikut setuju untuk PSN ini dicek kembali oleh Prabowo, dilihat kembali gitu. Nah di sesi akhir ini Bung Alfian, yang saya lihat dari gaya forum pengkhianat Banten ini dia menggunakan gaya Jokowi nih Bung Alfian. Dulu Bung Alfian ribut PKI, tangkap dulu lah. Habib Rizik mempersoalkan uang yang BI itu, tangkap dulu lah. Nah ini saya rasa masih ada tangan-tangan Jokowi di kasus ini. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini pesan Bung Alfian untuk seluruh masyarakat yang menolak PIK 2 dan PSN lain, ayo tetap semangat, tetap di jalannya, jangan sampai Bung Alfian, jangan sampai lengah ini karena menurut saya Bung Alfian ini perlawanan jadi semakin seru. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ya, ada 3 hal. Yang pertama saya mengulang tentang buku putih. Pada yang saya hormati Bapak Marwan Batubara dan teman-teman yang bisa kemampuan menulis seperti Edi Mulyadi dan beberapa teman-teman lain, Pak Mursalin dan segala macam kawan-kawan, agar segera membentuk tim buku putih yang dibuat secepat-cepatnya, kalau boleh saya meminta sebelum bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini adalah sekitar awal bulan Maret. Sedapat mungkin ini bisa selesai buku putih itu dan bisa diberikan kepada seluruh instansi, baik berupa PDF, baik berupa e-book, baik berupa textbook, segala macam. Dan buku putih itu berikan data fakta tentang seluas apa jangkauan dari PIK 1 sampai PIK 11. Seluas apa reklamasi 1 sampai 37, sejauh mana titik-titik seperti Rempang, Barelang, Galang, yang semuanya kalau di totalitas itu akan terlihat petanya yang pernah dan bisa kita lihat. Itu yang pertama, buku putih. Yang kedua, mari kita tata barisan perlawanan nasional. Dan untuk itu kepada Bapak Said Didu dan juga kepada Pak Rizal Fadilah dengan petisi 100-nya, ayo segera dilakukan pembicaraan, mungkin dibuat petisi atau peluru 100-100, petisi 100-100. Jadi 100 itu di tiap, katakanlah di tiap kota kabupaten. Jadi ada 100 orang yang punya kemampuan untuk menerangkan itu sehingga dia punya kerja menjadi menjadi influencer, menjadi penyebar berita yang masif, lakukan pengkabaran di seluruh media, apakah TikTok, apakah Instagram, apakah YouTube, apakah termasuk media-media selebaran, pamflet, tempel-tempel, bagaimana tampang-tampang dari para pengkhianat itu ditempel-tempelin. Siapa orang yang di pemerintah termasuk kepala desa atau staf desa kohot yang punya itu ditempelin fotonya. Jadi kita buat foto gede-gede, nih orang masa pengurus desa bisa punya mobil yang harganya miliaran. Nah, yang ketiga adalah saya tetap mengingatkan dan memohon dengan segala harapan kepada Pak Said Didu dan kawan-kawan, ayo kita lakukan pembahasan dan pembicaraan yang kita mintakan masukannya secara desentralisir kepada pihak-pihak aparatur negara dari kementerian terkait, kepada pihak intelijen, dan kepada pihak tentara dan polisi yang berkhidmat kepada Hugeng Track gitu ya. Jadi kelompok-kelompok tentara yang punya barisan Sudirman. Ayo negara kita dalam bahaya, ayo Bung rebut kembali.
Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kendor. Mari ganyang oligarki, merdekakan Indonesia, lepaskan dari hutang budi dengan para penjahat-penjahat dan pencoleng negara. Jaga kedaulatan NKRI, maju tak gentar, membela yang benar, merdeka, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.